One, two, three, and close the door. Salah. Oh, salah ya? Itu kan podcast sebelah. Ini kan Ecclesias Podcast. Ayo, yang serius. 1, 2, 3. Welcome to Ecclesias Podcast. Masih dengan pembicara yang sama, yaitu Kak Kristi. Kira-kira kali ini kita bahas apa ya, Kis? Apa ya? Tapi kamu masih ingat gak sih, Ip, sama pembahasan sebelumnya? Ingat banget lah, kan kita sebelumnya bahas SKSD sama munafik, bener kan? Wih, mantap, Ip. Kalau kita udah bahas SKSD dan munafik, sekarang kita akan bahas tentang sahabat yang benar menurut firman Tuhan. Supaya kita ini gak terjebak di pertemanan yang kalau istilah anak zaman now itu katanya toksik gitu. Betul banget tuh, Kis. Daripada kita kepo, langsung saja kita tanya-tanya ke ahlinya. Silakan, Kis ya. Oke, Kak. Sahabat yang ideal itu seperti apa sih, Kak? Apakah harus yang deket banget kayak keluarga atau seberapa lama kita kenal dia atau seperti apa? Oke, sahabat yang ideal ya. Kriteria ideal itu kan macam-macam gitu ya. Ideal menurut Ivhana sama menurut Keisha itu beda. Ideal menurut Keisha sama menurut saya itu juga beda gitu ya. Jadi macam-macam, orang punya penilaian ideal itu beda-beda gitu. Tapi karena ini kan didasarkan kepada firman Tuhan nih, karena kita kan anak-anak Tuhan ya. Tipe ideal menurut firman Tuhan itu adalah tipe yang tidak membawa kita ke dalam pergaulan yang buruk, tapi mampu menjadi seseorang yang bisa membuat kita bertumbuh, menjadi sandaran, menjadi pribadi yang penuh kasih, dan tentunya selalu mengarahkan kita kepada Tuhan dong ya. Itu adalah kriteria menurut firman Tuhan gitu ya. Tapi terkadang sekalipun mungkin kita udah punya kriteria ideal nih ya, kita udah dekat dengan dia, kita merasa wah ini gua banget nih, temen ini cocok banget sama aku gitu, kita udah sering main nih ke rumahnya, dan kita juga udah kenal banget nih sama mama papanya gitu ya, kita udah menganggap mereka kayak keluarga kita sendiri, udah lengket kayak perangko kemana-mana gitu ya, sampai ketika mungkin jalan-jalan dikira ini adiknya ya, ini kakaknya ya, ini saudaranya ya, bla 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 lah gitu ya, udah deket banget. Tapi belum tentu juga sih orang yang demikian itu adalah sahabat yang ideal gitu ya, kriteria sahabat yang ideal. Sehingga kita nggak bisa hanya mengukur kedekatan itu sebagai acuan kita mengatakan bahwa ini adalah tipe sahabat yang ideal buat saya gitu. Karena belum tentu teman dekat, sekalipun dekat itu bisa jadi sahabat yang baik buat kita. Tapi kalau sahabat itu bisa jadi apapun yang kita butuhkan. Jadi teman iya, jadi sahabat iya, jadi kakak atau jadi adik iya gitu. Sehingga dia selalu ada di dalam setiap pergumulan kita gitu. Jadi kalau dibilang sahabat yang ideal ya tiap orang punya tipenya masing-masing. Tapi kalau sahabat ideal menurut firman Tuhan, yaitu adalah sahabat yang terus-menerus membuat kita bertumbuh, terus-menerus mengarahkan kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan gitu. Kalau ada sahabat yang menurut kita udah dekat, udah klik dengan kita, tapi ternyata di dalam pertemanan dan di dalam persahabatan kita, mereka gak pernah tuh mengarahkan kita kepada Tuhan. Mereka selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang gak baik. Nah, sekali lagi kita kembali, dia sahabat yang baik enggak? Karena kalau sahabat yang baik enggak akan merusak kita dong, enggak akan merusak pertemanan kita dong, gitu. Ya, jadi tipe ideal itu yang tidak membawa ke lingkungan yang buruk ya, tapi membawa kita ke pribadi yang lebih baik lagi. Wih, mantap. Oke, kalau gitu Kak, gimana kalau udah terlanjur misalkan kita terjebak dalam lingkungan pertemanan yang toksik, ditinggalkan atau tetap ditemani tapi menjaga jarak? Oke, terjebak di lingkungan yang toksik ya. Kalau misalkan nih kita udah tahu itu adalah lingkungan yang toksik. Toksik itu artinya kan racun ya. Racun terus ya mengandung zat-zat yang gak menyehatkan gitu ya. Jadi ya ngapain kita terus-menerus berkecimpung di dalamnya gitu. Kalau misalkan kita ngomong kita terjebak nih, kita gak bisa keluar nih, kita mesti berpikir gitu ya, berpikir jernih. Apa sih yang membuat kita merasa kalau kita tuh terjebak dan gak bisa keluar dari lingkungan tersebut?
Kalau misalkan alasannya hanya karena ya kalau misalkan aku keluar dari lingkungan ini terus kemudian aku nggak dapet teman-teman seperti mereka terus ya apa gitu ya. Menurut saya itu bukan cara berpikir atau bukan satu jawaban yang baik. Mending kita balik kayak di topik beberapa waktu lalu. Mending kita punya teman sedikit tapi berkualitas daripada kita punya teman banyak tapi lingkungannya toksik. Untuk apa juga kita membangun suatu pertemanan, satu persahabatan yang pada akhirnya itu merugikan diri kita sendiri. Semua orang nggak mau dirugikan kan? Kalau misalkan kita berdagang nih, nggak ada pedagang yang akan menjudge dirinya aku harus berdagang untuk mendapat kerugian, nggak ada, bangkrut gitu ya, gulung tikar. Semua orang nggak mau dirugikan. Nah, kalau kita tahu lingkungan kita toksik dan merugikan kita, ngapain kita mesti meneruskan dan tetap berada di dalam lingkungan itu? Jadi kalau kita ngomong aku nggak bisa keluar karena aku terjebak, mesti kita berpikir apa yang membuat kita terjebak. Selama kita masih bisa keluar dari lingkungan itu menuju ke lingkungan yang sehat ya why not gitu ya. Karena pergaulan yang buruk itu pasti akan menyesatkan dan membuat pertemanan kita menjadi pertemanan yang gak dikehendakin oleh Tuhan gitu ya. Selain merugikan diri kita sendiri, bahkan juga akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang buruk. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah bagaimana ketika kita berada di lingkungan yang toksik, membuat karakter kita buruk, dan kemudian kita membawa ketoksikan itu di tengah-tengah keluarga kita. Nah, itu tuh bisa jadi tuh bisa bertengkar dengan mama, papa, dengan adik dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Merusak suasana gitu ya, merusak lingkungan, merusak keadaan. Sehingga mari bersama-sama kita jeli di dalam bagian ini. Selama perkumpulan atau pertemanan kita itu masih bisa diluruskan dan disadarkan dari ketoksikannya, maka ya jadilah teladan di dalam perkumpulan itu gitu. Jangan ikut-ikutan jadi toksik gitu ya. Namun jika kita nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar dari lingkup pertemanan itu, ya kita mesti berpikir apa sih yang membuat saya lengket di dalamnya gitu ya. Kalau misalkan kita menemukan titik temunya ya selesaikan di sana. Saya jadi ingat satu peristiwa gini. Ketika Tuhan Yesus mau mengutus murid-muridnya gitu ya. Tuhan itu kan mengatakan kepada mereka bahwa pada murid-murid Tuhan Yesus nih, nah ini termasuk juga bagi kita orang percaya. Kalau misalkan Tuhan mengutus kita kan ke tengah-tengah dunia. Kalau misalkan di suatu tempat kehadiran kita, pemberitaan kita, pelayanan kita ditolak karena kebenaran, karena kita keluar apa yang Tuhan katakan. Keluar dari kota itu. Kebaskan debu tanah yang ada di kedua kakimu. Nah, kalau misalkan kita ditolak karena kebenaran nih ya di dalam lingkup pertemanan kita dan kemudian mereka mengarahkan kita kepada ketidakbenaran, loh ngapain kita mesti ikut-ikutan jadi orang yang gak benar? Tuhan aja bilang sama para murid-muridnya kalau kamu ditolak karena kamu benar, karena kamu memberitakan kebenaran ya kamu keluar roh gitu ya. Ngapain kamu tetap berada di tempat itu, keluar roh? Pergilah ke tempat lain gitu ya. Karena Tuhan pasti sediakan orang-orang yang siap untuk menerima kehadiranmu dan kebenaran yang ada di dalam dirimu. Mungkin ini bisa jadi salah satu contoh bagaimana kita menghadapi toxic friendly gitu ya. Gak usah tetap berada di dalam kubangan yang penuh dengan racun dan hal-hal yang tidak menyehatkan. Keluarlah, pergilah gitu ya. Karena Tuhan akan sediakan lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih baik yang membuat kita memiliki karakter dan mental yang baik. Bukan memiliki karakter yang buruk karena itu akan merugikan kita dan semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Termasuk masa depan kita. Jadi mesti hati-hati guys. Hati-hati ya If ya. Jangan sampai kamu terjebak dalam lingkungan toksik loh If. Soalnya katanya tadi kebiasaan yang buruk itu, pertemanan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati loh If. Iya, bukan cuma Ivana aja ya, kita iya, semua ya. Pasti kita semua. Hati-hati. Iya. Jadi gengs, kalau kalian itu misalnya ya ada di lingkungan toksik itu jangan takut untuk keluar dari lingkungan itu karena Tuhan pasti sediakan teman-teman yang lain. Kalau kata seseorang itu Tuhan itu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Gitu ya kan Kak? Nah, mantap. Lalu Kak, bolehkah kita ini terbuka sama sahabat kita sendiri atau kita tetap harus punya batasan?
biasanya kalau kita udah deket banget sama sahabat kita itu jadi terbuka selebar-lebarnya, kayak udah nggak ada batasan gitu loh, Oke, Kak. cewek Iya, ya. apalagi cewek gitu ya, suka curcol-curcol. Betul. Nah, kita ini percaya sama dia, tapi ternyata ada loh yang malah balik nyakitin kita, padahal kita itu udah nyaman banget gitu rasanya, dan mungkin kayak dia itu udah kita anggap kayak keluarga, tapi kok malah mengecewakan ya. Boleh nggak ya kita terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada sesama kita ya? Sebenarnya ya itu normal-normal aja sih kalau misalkan kita tuh pengen terbuka gitu ya kan. Biasanya di dalam persahabatan, ayo kita janji jangan ada yang dirahasia-rahasiakan gitu ya. Jangan sampai kita saling mengkhianati gitu. Aduh, mendramatisir banget gitu ya. Normal sih kalau misalkan kita terbuka, karena apa? Karena kita udah merasa nyaman dengan orang itu gitu ya. Kita mau ngomong apa aja ya kita merasa nyaman dan kita merasa aman. Tapi sekalipun kita udah nyaman, kita udah merasa percaya nih sama dia, trust banget gitu ya sama dia, mesti kita ingat lagi loh teman-teman, dia itu bukan malaikat. Dia tuh masih manusia kayak kita gitu ya. Jadi kalau dia masih manusia, artinya sewaktu-waktu dia bisa aja melakukan kesalahan. Sewaktu-waktu dia bisa aja berubah. Karena kita nggak bisa baca toh situasi hati dan pikirannya. Begitu juga dengan kita kan gitu ya. Mungkin dia percaya sama kita. Mungkin dia udah curhat semua segala macam dengan kita. Tapi ya namanya kita manusia, mungkin kadang-kadang kita keceplosan lah, bocor lah. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah kayak gitu. Jadi mesti kita ingat bahwa sahabat kita itu masih manusia yang bukan malaikat tanpa dosa dan tanpa kesalahan gitu ya. Dia tetap bisa melakukan kesalahan sewaktu-waktu dan tetap bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi jangan berangan-angan yang terlalu tinggi, karena saya dan kita semua masih hidup di dunia yang menghadapi manusia-manusia yang tidak sempurna kayak aku dan kamu gitu. Gak ada manusia yang sempurna guys gitu. Jadi kalau ditanya perlu nggak batasan atau tidak gitu? Iya tetap perlu jawabannya, sekalipun kita udah dekat banget dengan dia gitu ya. Karena apa? Ada hal-hal yang boleh kita share. Tapi ada hal-hal yang nggak boleh kita share gitu ya. Contohnya apa? Yaitu hal-hal yang menyangkut mungkin privasi kita dan keluarga kita, atau sesuatu yang rahasia. Yang hanya kita aja yang tahu, atau hanya kita dan keluarga kita aja yang tahu gitu. Nggak boleh sembarangan share, sekalipun kita udah merasa bahwa dia ini udah kayak sahabat, kayak saudaraku sendiri gitu ya, saudara yang ketemu gede gitu ya. Nggak boleh. Sesuatu yang privasi menyangkut keluarga atau menyangkut sesuatu rahasia, jangan share ke manusia. Share aja ke Tuhan. Karena kalau kita share ke Tuhan, dijamin rahasia kita nggak akan bocor gitu. Tapi kalau kita share ke manusia, sekalipun dia baik banget, ya mungkin ada kalanya dia bisa keceplosan atau bisa melakukan kesalahan gitu. Sehingga kita mesti hati-hati, jangan sembarangan curhat, jangan sembarangan share atau membuka kepada siapapun jika itu memang menyangkut hal-hal yang tidak boleh diceritakan. Belajar untuk menjaga privasi kita gitu ya, karena orang lain itu bisa menyalahgunakan privasi kita, apalagi jika menyangkut keluarga dan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kalau memang kepengen banget aku tuh mau mencurahkan isi hatiku yang gak bisa aku curahkan ke manusia, curahkanlah kepada Tuhan gitu ya. Karena di dalam Tuhan dijamin semua rahasia dan perkataan kita tuh tidak akan pernah sampai ke telinga manusia. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang kasih kita cara untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke, jadi intinya sedekat Apapun ya. kita tetap perlu batasan gitu, karena kita ini manusia, dia manusia, jadi kita tetap harus bisa memilah mana yang perlu dicurhati, mana yang enggak gitu. Karena sewaktu-waktu manusia itu bisa aja keceplosan, kayak bahasa sekarang itu mulut ember gitu. Iya. Jadi kalau udah keceplosan ya bisa dibilang aibnya kita sendiri diumbar gitu. Jadi Tapi bahaya. sekarang timba itu pada kuat-kuat loh. Ember tuh pada kuat-kuat loh. Ini beda Kak ini. Oh beda ya. Kalau misalnya ke orang-orang tertentu gitu gimana, Kak? Orang-orang Kan nggak tertentu semua tuh yang orang. kayak gimana? Ya mungkin kayak hamba Tuhan gitu Oke. kan. Kan kita mungkin biasanya kalau bisa sharing-sharing yang gimana gitu. Kalau nggak boleh sama sekali kan jadi kayak kita mendem sendiri gitu loh, Kak.
Bukan dalam arti kita sama sekali nggak boleh curhat ya. Ya. Perhatikan kepada siapa kita bicara. Kalau contoh kepada kakak rohani yang statusnya hamba Tuhan ya kita kan melihat beliau itu pelayanannya adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau dia bisa membuat kita bertumbuh dan ke arah Tuhan, ya lakukan gitu ya. Karena kadang begini, masalah psikologi kita. Misalkan kita curhat nih ke psikiater atau psikolog begitu ya. Mungkin dia hanya akan kasih resep, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi dia nggak mengarahkan kita ke arah Tuhan. Tapi kalau kita curhat kepada kakak rohani yang notabene adalah hamba Tuhan, kita bukan hanya akan curhat tentang masalah psikologi kita. Tapi kita akan menjalani yang namanya healing gitu ya. Healing, penyembuhan di dalam Tuhan. Karena apa? Kuasa ilahi. Kuasa Allah yang melakukannya. Kita bukan cuma sekedar ngomong ini loh persoalanku, kemudian orang lain kasih resep kita mesti begini-begini, enggak. Tapi kalau kita curhat kepada orang yang mengarahkan kita ke arah Tuhan, Tuhan juga akan bekerja bagi kita gitu. It's okay cerita dengan hamba Tuhan, enggak apa-apa, selama hamba Tuhan itu bisa membawa kita ke arah lebih dekat kepada Tuhan. Kalau misalkan ada hamba Tuhan yang justru membuat kita ke arah hal-hal duniawi, gitu ya, mesti kita hati-hati. Jadi mesti juga analisa dulu gitu ya. Orang ini bisa mengarahkan saya ke Tuhan atau tidak gitu. Jadi jangan sembarangan curhat kepada siapapun. Nah, kalau tadi kita udah bahas yang menusuk-menusuk, yang sedih-sedih, sekarang boleh nih Kak Kristi sedikit sharing. Apakah Kak Kristi punya sahabat yang baik dan bisa jadi saudara saat dalam kesukaran atau saat menghadapi titik terendah dalam hidup? Waduh, punya dong. Spesial ini, spesial. Titik terendah ini biasanya itu sensi gitu ya. Oh gitu ya. Jangan nangis ya Kak. Ini jadi aku yang harus curhat nih ya. Oke, kalau dibilang punya sahabat ya pasti punya lah. Semua orang pasti punya gitu ya. Sahabat di sini saya menggolongkan menjadi 3 gitu ya, 3 pribadi, bukan 3 pribadi sih, lebih tepatnya ada 4 pribadi, tapi saya menggolongkan 3 gitu. Yang pertama pastinya saya punya sahabat sejati dong, inisial TY gitu ya, Tuhan Yesus. Oke, kalau ini sahabat ini tuh nggak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan dari dulu sampai selama-lamanya dia tetap sejati gitu ya. Gak usah dijelaskan panjang lebar karena intinya persahabatan di dalam Tuhan tuh gak akan mengecewakan kita gitu ya. Sebab Yesus sendiri aja mengatakan bahwa dia itu menjadi sahabat yang baik bagi orang percaya gitu ya. Dia menjadi sahabat yang baik bagi orang percaya. Jadi jika ada hal-hal yang kita gak bisa spill ke orang lain, termasuk mungkin orang tua kita gitu, karena mungkin ya entah kita malu, entah kita sungkan, dia tempat kita curhat. Ya. Dia tempat kita mencari jawaban yang mungkin kita nggak bisa temukan jawabannya di orang lain gitu. Sahabat yang ini tuh akan selalu ada setiap waktu, nggak terbatas waktu, kapanpun kita mau datang, nggak terbatas ruang, kapanpun kita mau berdoa, kita mau share, kita mau spill apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dia tuh tetap ada gitu ya. Jadi sahabat sejati saya dan kita semua orang percaya ya, saya yakin ini pasti dia sahabat sejati Yesus Kristus gitu ya. Dia selalu ada bersama kita dan tetap ada bersama dengan kita. Mau kita seneng, mau kita sedih, dia tetap ada. Kalau kita sedih, kita datang kepada Tuhan, kita curhat, kita berdoa. Tapi kalau kita seneng ya jangan kita lari dong gitu ya. Jangan jadi kayak seseorang yang lupa daratan gitu ya. Di saat kita seneng dan sedih dia tetap ada, dia tetap menunggu kita datang kepada dia dan curhat kepada dia. Itu sahabat sejati saya yang pertama. Yang kedua, ini spesial ya, mewakili keluarga sih, karena saya adalah tipe orang yang sangat dekat banget dengan mama saya gitu ya, sehingga selain dia adalah orang tua saya, dia juga menjadi sahabat saya yang baik gitu ya. Second person gitu ya. Second person yang mengetahui siapa saya, apa yang saya alami, apa yang saya suka dan saya tidak gitu ya. Bahkan ini ajaibnya ibu-ibu gitu ya, the power of emak-emak gitu ya. Ketika kita nelpon gitu, bilang halo gitu ya, halo, entah
gimana analisis mereka? Mereka tuh udah tahu gitu ya. Loh, kenapa? Padahal kita belum cerita apa-apa gitu, tapi mereka udah bisa membaca. Wah, ini luar biasa, Tuhan kasih karunia yang luar biasa kepada orang tua gitu. Karena apa? Saya menjadikan mama saya juga sebagai sahabat. Karena orang tua ya, mau papa, mau mama, itu adalah orang tua yang punya pengalaman hidup jauh lebih matang ketimbang saya dan kita. Jam terbang mereka tuh jauh lebih tinggi begitu ya. Sekalipun pendidikan masa kini itu jauh lebih modern, jauh lebih maju di masa-masa mereka gitu ya, ketimbang masa-masa mereka zaman tahun 80 60-an itu kan nggak sehebat sekarang ya, teknologi yang begitu maju. Tapi mereka jauh lebih banyak mengalami yang namanya pahit manis asam garamnya kehidupan. Jadi kita tuh juga butuh bimbingan mereka, kita butuh nasihat mereka, kita butuh belajar dari pengalaman mereka menghadapi masalah. Apalagi orang tua kita adalah orang tua yang sudah menikah ya, menikah punya anak. Gimana cara mereka membesarkan anak, menghadapi persoalan rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita butuh sosok dari orang tua kita gitu. Yang terakhir, nah ini ada dua nih yang terakhir. Dua orang teman yang udah saya kenal baik gitu dan tentunya punya tujuan yang sama. Nih, yang penting adalah punya tujuan yang sama, sevisi gitu ya. Pertama, dia adalah sahabat perempuan saya. Nggak perlu sebut nama lah ya, ini nggak usah di share gitu. Yang penting saya sebutkan dia adalah sahabat perempuan gitu ya. Saya bisa percaya kepada dia dan dia juga bisa percaya kepada saya karena kita sejalan. Nah, puji Tuhannya sama-sama saling melayani. Jadi tahulah lika-liku pelayanan, pergumulan pelayanan gitu. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan kita tuh kayak gantian gitu ya. Kita curhat, kemudian dia kasih penguatan, kita doakan ya, saling membantu begitu ya. Walaupun kadang-kadang ada saat-saatnya kita berdua berada di titik rendah. Jadi kayak ketika kita bertemu dan ngobrol itu kayak kita tuh ya sama-sama nangis, ya sama-sama ini gitu ya. Jadi sama-sama saling bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan. Kayak misalkan saya sedang down, dia sedang down, tapi kita bisa saling-saling mendoakan gitu loh. Itu kan kayak nikmat banget ya persahabatan kayak begini. Daripada ketika kita down, tapi kemudian sahabat kita bilang, iya wis lah kamu pergi dulu, nanti kamu seneng kamu datang lagi ke aku. Aduh, nelongso banget ya punya sahabat kayak gitu. Jadi sahabat perempuan saya ini adalah tipe sahabat yang bisa saya andalkan ketika saya di saat berduka atau di saat down atau juga di saat saya sedang bersukacita gitu. Terakhir, ini spesial. Yaitu calon partner of life. Waduh, baper. Kalau kita yang nggak punya gimana ini? Jangan bersedih guys. Kalau nggak punya dengerin aja ya, buat pengalaman gitu ya. Oke, di sini saya belajar gitu ya. Yang awalnya karena biasanya perempuan anak pertama itu merasa sok strong gitu ya, sok bisa gitu, semua hal itu ditanganin sendiri gitu ya. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan sosok yang nantinya akan jadi partner saya karena kita sedang mengumulkan ke arah sana, saya tuh jadi banyak belajar untuk bisa jujur, untuk bisa terbuka, untuk bisa saling menghargai. Nah, karena kalau perempuan dengan laki-laki ini kan biasanya cara pandang berbeda, pendapatnya berbeda, penilaiannya berbeda. Nah, kalau kita perempuan kan gampang ya. Kayak bisa langsung klik gitu. Tapi kalau sama lawan jenis tuh kayak bisa ada penyesuaian gitu. Jadi kita belajar untuk saling menghargai. Karena kita punya tujuan yang sama. Kita saling bergumul dan kita saling mendoakan. Istilahnya kita tuh berada di tim yang sama gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita bukan sedang berperang melawan rekan partner kita, tapi kita berada di tim yang sama untuk berjuang menyelesaikan masalah kita. Nah, sehingga kalau misalkan kita ada perbedaan pendapat, ya kita sama-sama bicarakan gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini gitu. Masalah yang dia hadapi nanti juga akan menjadi masalah saya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan demikian kita sama-sama saling belajar untuk melengkapi dan menjadi penolong begitu. Nah, diharapkan juga kita semua teman-teman sekalipun belum Tuhan pertemukan dengan partner of life nantinya, tapi teruslah berdoa supaya Tuhan kirimkan seorang yang bisa menolong kita,
yang bisa mengajak kita berdiskusi begitu ya, mengajak kita untuk mengambil satu keputusan yang baik dan tentunya mengajak kita untuk terus berjalan bergandengan tangan memuliakan Tuhan. Luar biasa sekali ya. Jangan baper ya. Wah, aku terkesem-kesem. Mesem-mesem. Oh iya. Mesem-mesem. Ya, kalau Kak Kristi tadi ada 4 pribadi sahabat gitu ya. Tapi yang pasti sahabat kita semua itu Tuhan Yesus ya Kak. Betul, Benar. ya itu tadi pribadi pertama gitu ya, Yesus Benar. Kristus. Karena mungkin ya pasti ada 1-2 hal yang itu tidak bisa kita ceritakan ke manusia, tapi kita bisa cerita ke Tuhan Yesus kita. Tapi ya jangan lupa, kata Kak Kristi tadi ya, kalau sudah ditolong itu jangan lupa daratan gitu ya. Iya dong. Kita harus terima kasih ke Tuhan juga. Jangan gitu. cuma ambil untungnya doang ya. Nah, makanya seringkali biasanya manusia gitu ya Kak. Kalau menderita itu baru Iya, datang mesti, gitu. Mesti bertobat nih ya. Nah. Oke, kita kan sudah ada 4 pertanyaan yang dijawab oleh Kak Kristi. Nah, kayaknya itu enggak afdol gitu ya kalau enggak ada closing statement-nya. Nah, ini the Nah, best of silahkan. part ya. Iya. Oke, closing statement. Iya, closing statement dari pembahasan kita hari ini. Jadilah pribadi yang memberkati orang lain dengan kehadiran kita. Pandanglah ini menjadi suatu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjalankan peran kita sebagai sahabat bagi sesama. Jadilah saudara yang baik dan sandaran dalam suka maupun duka. Luar biasa, singkat, padat dan jelas ya If ya. Banget. Terberkati Paul. Oke, bagus. Emang kita harus terberkati ya dari podcast ini ya. Betul. Ya, oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di pembahasan minggu depan and bye-bye, Youters.